Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Ya, Selamat siang Ibu. selamat siang juga. Perkenalkan, saya Bidan Isna. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan yang bertujuan agar ibu dan keluarga mengetahui tentang pola hubungan seksual dalam kehamilan. Apakah ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, kalau bersedia. Mohon maaf Ibu sebelumnya. Apakah Ibu merasakan keluhan yang dirasakan pada Ibu? Ya, kaki gerimis-gerimis. Kayak kesemutan. Baik Ibu, kalau tidak ada saya akan melakukan persepsi tentang pola hubungan seksual ibu hamil. Apa itu pola hubungan seksual pada ibu hamil? Pengertian dari seksual sendiri itu adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dilakukan secara bertanggung jawab, yang merupakan komponen kehidupan wanita normal, di mana hubungan seksual yang nyaman dan memuaskan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam hubungan perkawinan bagi banyak pasangan. Kemudian ada manfaat seks pada kehamilan itu, selain dapat menjaga keharmonisan rumah tangga, berhubungan seks secara teratur selama kehamilan dapat melenturkan vagina sehingga vagina bengkak atau kaku saat persalinan dapat dihindari. Kemudian ada syarat-syarat dapat melakukan hubungan seksual pada kehamilan dengan aman. Yang pertama, pada umumnya diperbolehkan pada masa kehamilan jika dilakukan dengan hati-hati. Yang kedua, kehamilan berjalan normal dan tidak ada kontraindikasi yang membahayakan seperti pendarahan per vagina, kejang perut yang abnormal, plasenta previa. Pasangan wanita belum pernah mengalami keguguran atau kelahiran prematur. Yang keempat, keduanya saling menginginkan. Kemudian ada rambu-rambu untuk melakukan hubungan seksual yang aman ketika hamil. Yang pertama, utamakan kenyataan dan kebebasan ibu hamil. Yang kedua, pengertian, empati, kreativitas, dan humor. Yang ketiga, ibu hamil berhak mengatakan tidak. Yang keempat, hindari penetrasi, orgasme dan rangsangan melalui puting pada kehamilan risiko tinggi. Yang kelima, hindari penetrasi jika air ketuban bocor atau pecah. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan Ibu? Ya, sudah jelas. Baik, kalau tidak ada saya lanjut ya Bu. Ya. Kemudian larangan untuk membatasi melakukan hubungan seksual. Yang pertama itu meningkatnya resiko keguguran pada awal kehamilan. Koitus ditunda sampai usia kehamilan di atas 16 minggu, di mana diharapkan plasenta sudah berbentuk dengan implantasi dan fungsi yang baik. Yang kedua, plasenta previa atau letak plasenta yang tertunda rendah atau plasenta terletak di dekat atau di atas leher rahim, menyebabkan pendarahan dan mengancam ibu serta janinnya. Yang ketiga, pendarahan per vagina. Yang keempat, riwayat kelahiran prematur. Yang kelima, serviks lemah. Yang keenam, bila membran amnion atau selaput ketuban pecah, koitus dilarang karena dapat menyebabkan infeksi janin intrauteri. Yang ketujuh, penyakit menular seksual. Kemudian, frekuensi hubungan seksual sangat tergantung pada kondisi wanita. Frekuensi berhubungan seksual pada wanita yang tidak hamil normal umumnya sekitar 2 sampai dengan 4 kali per minggu. Sedangkan untuk wanita biasanya antara 1 sampai 2 kali per minggu.
Banyak sekali wanita yang hamil tua merasa capek karena beban yang lebih berat dibandingkan saat kehamilan muda. Pada trimester pertama, biasanya gairah menurun, kondisi yang lemah dan istri membuatnya keinginan seksual menurun. Pada trimester kedua, 80% wanita meningkat gairah seksnya karena mual muntah sudah hilang. Tubuh telah terbiasa dan ibu dapat menikmati aktivitas dengan leluasa. Pada trimester ketiga, gairah seks menurun kembali karena kehamilan sudah memberati ibu. Kemudian ada 5 posisi hubungan seks yang aman pada masa kehamilan. Yang pertama, posisi wanita di atas. Posisi ini merupakan posisi yang paling aman. Wanita dapat mengontrol kedalaman penetrasi sesuai yang diinginkan. Dalam posisi ini juga meniadakan tekanan pada perut ibu. Yang kedua, posisi menyamping. Posisi ini akan memberikan peluang untuk melakukan penetrasi yang dangkal. Suami dapat melakukan penetrasi dari belakang yang tidak menyebabkan tekanan pada perut. Yang ketiga, posisi alfor. Pada posisi ini, perempuan bersangga pada lutut dan tangan. Posisi ini memungkinkan tidak terjadi tekanan langsung pada perut. Posisi yang keempat itu posisi duduk. Pada posisi ini tidak memerlukan banyak gerakan. Pria duduk dan wanita di atasnya paling berhadapan atau membelakangi pria bila perut sudah sangat besar. Yang kelima, posisi suami di atas tapi berbaring hanya separuh tubuh. Posisi ini cukup aman asal suami dapat mengontrol diri sehingga tubuhnya tetap tidak menekan perut istri. Yang paling penting dari suami, posisi seks di atas selama kehamilan yang dialami adalah agar suami jangan terlalu meletakkan berat badannya ke perut ibu. Apakah ibu sudah paham dari penjelasan saya? Apakah ada yang ditanyakan ibu? Tidak. Baik, kalau tidak ada, tadi kan ada larangan untuk membatasi melakukan hubungan seksual. Apa saja ya Bu? Kelahiran prematur, serviks lemah, penyakit menular, seksual. Tadi juga ada beberapa posisi berhubungan seks yang aman pada masa kehamilan. Coba Ibu sebutkan tadi posisi apa saja ya? Tadi ada posisi wanita di atas, menyamping, duduk, menyamping, duduk. Terus apa yang baik, Bu? Lupa. Baik, saya ulangi lagi ya. Tadi ada posisi wanita di atas, posisi menyamping, posisi alfor, posisi duduk, posisi suami di atas tapi berbaring hanya separuh tubuh. Apakah sudah paham Ibu? Ya sudah Bu. Baik Bu, sudah paham ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Penkes pola seksual pada ibu hamil sudah selesai. Terima kasih.